Baik, Bu Nadia, ini kita akan membahas lagi tentang hidup berdampingan dengan pandemi. Ini tadi Ibu sebutkan ada prokes tambahan nantinya ataupun lagi SOP yang disiapkan untuk kita nanti bisa hidup berdampingan dengan pandemi. Nah, bagaimana ini Bu caranya memastikan ini masyarakat aman melakukan aktivitas di tempat umum dengan nantinya adaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan COVID-19? Ya, dengan adanya sistem aplikasi ya yang sudah kita integrasikan juga ya, karena Peduli Lindungi salah satu platform dasar yang kemudian terhubung dengan misalnya pemeriksaan laboratorium, kemudian terhubung juga dengan layanan telemedicine, terhubung juga dengan status vaksinasi, maka pada saat seseorang akan melakukan aktivitas di tempat-tempat publik ya, misalnya di pusat perdagangan, di transportasi umum, di tempat pariwisata, tempat pendidikan, aktivitas keagamaan, ataupun juga aktivitas-aktivitas di kantor maupun di pabrik, ini kita akan menggunakan screening dengan cara aplikasi Peduli Lindungi. Walaupun misalnya screening suhu tetap kita lakukan, tapi dengan adanya screening aplikasi Peduli Lindungi yang terintegrasi ini, kita bisa mencegah ya orang yang statusnya itu adalah kontak erat ataupun COVID-19 itu tidak berada di tempat-tempat publik ya atau melakukan aktivitas publik. Nah, yang kedua adalah tentunya bahwa tentunya dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini, kita juga bisa melakukan digital tracing. Artinya kalau kita ketahui misalnya kita pernah kontak erat ataupun kita pernah berada dekat dengan orang yang positif COVID ya, itu akan bisa kemudian diberikan informasi bahwa kita itu termasuk kategori yang dengan kontak erat, sehingga kita diminta misalnya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ataupun melakukan isolasi ataupun karantina secara mandiri. Dan ini menjadi penting karena kemudian kita bisa menghentikan ya penularan kepada orang lain, misalnya teman-teman kerja kita, sehingga tidak ada kluster di tempat kerja. Dan yang juga penting adalah kita tidak menjadi sumber penularan keluarga, karena kemudian tadi kita segera mengisolasi sehingga tidak ada ataupun terjadi pemutusan rantai penularan di dalam keluarga tadi. Tadi menarik Bu Nadia sebutkan bahwa memang aplikasi Peduli Lindungi ini bisa men-tracking bagi orang yang terpapar COVID-19 ya Bu. Beberapa waktu lalu ada temuan sekitar 3.000 lebih ini orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di aplikasi Peduli Lindungi ini berkeliaran di beberapa tempat umum seperti mal, terus juga tempat wisata seperti itu Bu. Memang tidak terlacak dengan baik atau bagaimana ini Bu? Adanya orang yang terkonfirmasi masih bisa berkeliaran di luar sana. Iya, jadi memang kan kita tahu bahwa COVID-19 ini kan tidak bergejala ya. Kemudian kita tahu ada kemudian kategori orang yang punya riwayat kontak dengan pasien COVID-19 yang karena dia tidak bergejala, dia merasa bahwa aman ya untuk kemudian beraktivitas di tempat publik. Padahal datanya ada di data yang tadi sudah kita integrasikan. Nah, tentunya dengan ini kan sudah bisa melakukan screening awal, artinya kita sendiri bisa mencek pada saat kita mau melakukan aktivitas di tempat publik. Kalau kita masuk ke aplikasi tersebut, kita bisa sudah lihat apakah kita termasuk kategori hitam atau kategori merah, kategori hijau atau kategori kuning. Nanti kalau hitam itu adalah orang-orang yang memang terkategori sebagai orang yang sudah terdiagnosis positif COVID, tapi mungkin dia tidak bergejala ya, karena dia tidak merasa ada gejala, jadi merasa baik-baik saja, padahal itu merupakan resiko untuk penularan kepada orang lain. Yang kedua adalah yang kontak erat juga. Jadi orang yang kontak erat tadi diharapkan segera melakukan pemeriksaan laboratorium dan juga meneruskan untuk karantina, karena kalau orang yang dengan kontak erat itu pemantauannya jauh lebih lama, karena kemungkinan dia baru akan positif itu 14 hari. Makanya kemudian pada orang yang punya riwayat kontak erat dengan penderita COVID-19, kita minta dia melakukan karantina sampai dengan 5 hari. Jadi kalau tes pertama dia itu positif, kemudian dia karantina sampai 5 hari, di hari kelima dia melakukan pemeriksaan. Kalau di hari kelima dia sudah negatif, maka dia bisa dinyatakan selesai karantina. Baik, dan begini juga nih Bu Nadia, aplikasi Peduli Lindungi ini kan menjadi sebuah syarat yang wajib diakses masyarakat saat ini jika ingin mengunjungi tempat-tempat umum, tempat wisata, pusat perbelanjaan, bahkan perkantoran. Ini para pegawai juga harus mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Namun tidak semua masyarakat Bu bisa mengakses hal ini, seperti masyarakat di
desa atau di daerah gini. Bagaimana, adakah cara lainnya Bu agar bisa masyarakat ini bisa mengakses tempat-tempat umum tanpa harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi? Iya, jadi kita paham mengenai hal tersebut ya. Memang tidak semua masyarakat punya telepon telepon pintar ya untuk kemudian bisa mendownload aplikasi ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengintegrasikan dengan platform-platform e-commerce lainnya ya. Jadi misalnya kalau kita pesan tiket di Traveloka atau .com itu sudah termasuk. Kemudian kalau platform-platform seperti Shopee, Lazada ataupun juga platform yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Jaki ya. Jadi itu juga sudah masuk ke dalam upaya kita mengatasi tentunya kalau untuk masyarakat yang masih belum memiliki telepon genggam yang bisa mendownload aplikasi ini. Yang kedua adalah aplikasi Peduli Lindungi sendiri itu bisa digunakan sampai dengan 4 pengguna ya. Jadi artinya kalau kita akan melakukan aktivitas kita bisa memasukkan sampai dengan 4 pengguna pada satu telepon genggam ya. Tapi memang harus memasukkan nomor induk kependudukan. Tapi itu kan rasanya semua orang punya ya seperti itu. Dan yang ketiga tentunya untuk masyarakat yang memang tidak memiliki telepon genggam ini nanti sedang kita akan upayakan ya bagaimana kemudian ada alternatif ya untuk bisa kemudian masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar ini untuk bisa tetap melakukan aktivitas di tempat-tempat publik. Tapi pada prinsipnya saat ini kan kita sebagai bagian dari respon pandemi tentunya menjadi penting tadi men-screening masyarakat yang memang seharusnya tidak melakukan aktivitas di tempat publik untuk kemudian pertama adalah kita melokalisir sebenarnya supaya masyarakat yang positif tadi kan kalau dia tidak berinteraksi di dalam tempat publik maka kan virusnya tadi tidak menjadi menyebar cepat ya. Berbeda kalau kemudian dia tetap melakukan aktivitas di tempat publik itu virusnya kan akan terfasilitasi untuk segera menyebar di dalam masyarakat dan ini kita batasi. Dan yang kedua adalah masyarakat yang berada ataupun melakukan kegiatan di tempat-tempat publik itu juga akan merasa aman karena pertama dia akan tahu bahwa yang akan masuk pasti orang yang bukan kontak erat ataupun yang positif COVID. Yang kedua adalah pada aplikasi itu kan kita bisa mendetek ya orang-orang yang mungkin di sekitar kita tergolong orang yang positif COVID ataupun kontak erat. Tentunya bukan di aktivitas yang 6 institusi tadi ya, mungkin pada saat kita di luar atau pada satu tempat yang memang tidak sedang penggunaan aplikasi tersebut, itu kita bisa mendetek hal tersebut. Baik, semakin menarik ini perbincangan kita kali ini Bu Nadia, tapi kita akan membahas lebih jauh tentang hidup berdampingan dengan pandemi usai jeda Bu. Tetaplah bersama kami pemirsa.